Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Terima kasih karena saudara-saudara tetap setia mendengarkan renungan ceria sebagai sapaan firman Tuhan yang hadir menyapa kita setiap hari. Ayat firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini akan kita simak melalui kesaksian Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51. Saudara-saudara dapat membaca melalui bagian Alkitab saudara masing-masing, dan saya akan membacakan bagi kita ayat 46 dan 47. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara-saudara, jika kepada kita atau kepada manusia saat ini diberitahukan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau akhir zaman akan terjadi 1 bulan lagi, saya membayangkan ada banyak bagian manusia yang mulai sibuk untuk mempersiapkan diri, mulai repot untuk berbuat baik, mulai sibuk untuk bertobat. Tapi juga ada bagian manusia yang dengan sukacita menyambut kedatangan Tuhan, karena dia sudah melakukan hal baik sepanjang kehidupannya, karena dia sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Gambaran ini juga nampak melalui perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Bagian hamba yang setia adalah mereka yang dengan sungguh melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya dengan motivasi cintanya kepada Tuhan, motivasi cintanya kepada tugas dan tanggung jawabnya, hingga tanpa harus dilihat orang, dia tetap setia melakukan bagian pekerjaannya. Berbanding terbalik dengan hamba yang jahat, yang hanya melakukan hal yang baik ketika dilihat oleh orang, apalagi ketika dilihat oleh tuannya. Sejauh anggapan bahwa tuannya masih akan lama datang, maka ia berbuat semaunya, berbuat seenaknya, bahkan posisinya dimanfaatkannya sebagai jalan untuk memenuhi keinginan pribadinya. Dua gambaran yang menjadi gambaran keadaan manusia dalam konteks kita saat ini. Dua gambaran yang sudah sangat gamblang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang akan diterima oleh hamba yang setia, apa yang akan diterima oleh hamba yang jahat. Masing-masing mendapat upahnya. Hamba yang setia akan mendapat upahnya berupa sukacita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Namun hamba yang jahat akan menuai penderitaan pada akhirnya atas bagian ketidaksetiaannya. Saudara-saudara, ayat ini juga hendak menyapa kita bahwa apapun yang saat ini kita sedang kerjakan, menjadi apapun kita, dalam setiap pekerjaan kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk hidup sebagai hamba yang setia. Baik itu kita sebagai petani, kita sebagai pengusaha, kita sebagai karyawan, kita sebagai pemimpin di tengah masyarakat, kita sebagai pelayan di tengah jemaat. Kita punya tugas tanggung jawab yang sama untuk menjadi hamba-hamba yang setia, dengan sebaik-baiknya melakukan tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, dengan harapan
Sedapat-dapatnya ketika Tuhan datang, kita adalah bagian orang yang bersukacita karena sudah melakukan pekerjaan bagian kita dengan sebaik-baiknya, dengan setia. Saudara-saudara, satu hal yang bisa kita gali dalam perumpamaan hari ini adalah kualitas hidup seorang hamba dan tugasnya. Dikatakan hamba dalam kisah ini sebagai seorang yang setia dan bijaksana. Dua hal yang harus ada bersama-sama, tidak dapat dipisahkan karena yang satu akan memperkaya yang lain. Dengan tambahan kebijaksanaan, maka nilai kesetiaan tidak menjadi sebuah ketaatan yang buta. Sebaliknya, dengan tambahan kesetiaan, maka nilai kebijaksanaan tidak hanya menjadi pencarian diri yang sia-sia dalam hidup ini, karena ada satu terarahan, yaitu kesetiaan kepada Allah. Tugas seorang hamba dalam kisah ini digambarkan sebagai orang yang memberi makan kepada orang lain. Hamba dalam kisah ini digambarkan sebagai umat Tuhan, termasuk diri kita. Memberi makan juga menjadi simbol dari tugas kita sebagai orang percaya, untuk harus memberi kehidupan dan menjaga kehidupan bagi orang di sekitar kita, bagi seluruh alam ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Inilah tugas kita sebagai orang beriman, yaitu menjaga dan menjamin kehidupan sesama, bukan sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Sudah saatnya kita melihat kepada diri kita, apakah kita adalah bagian hamba yang setia atau hamba yang jahat. Apakah selama ini kita melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kita dengan setia, atau karena motivasi keuntungan diri sendiri? Semoga kita semua adalah bagian hamba-hamba yang setia, melakukan tugas panggilan dan tanggung jawab kita di tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Amin.